Hey again everyone, welcome back again the Bitcoin update. Hari ini a bit late ya update saya karena tadi udah ada keluar dulu teman-teman jadwal ketemu sama dokter ya. Jadi ada bayi saya ya kunjungan dokter. Ya seperti biasa teman-teman ya, bulanan, vaksin dan lain-lain. Dan ini baru ada kesempatan buat kasih update ke teman-teman sekalian. So guys, langsung aja kali ya ke update setelah FOMC tadi malam. Apa aja yang perlu diperhatikan, apa aja yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar selama beberapa bulan ke depan. Kenapa beberapa bulan ke depan? Karena pertemuan Fed berikutnya itu sebenarnya dilakukan pada akhir bulan Juli. Dan yang lebih krusial itu adalah September ya. Agustusnya kosong teman-teman. Dan Juli harusnya udah nggak akan ada perubahan secara signifikan kecuali sepanjang bulan Juni ataupun awal-awal Juli kita ngelihat kondisi daripada geopolitik ataupun tarif udah semakin membaik. Nah itu baru mungkin bisa berbeda dari segi apa? Dari segi statementnya ya, terutama pada saat nanti si Jerome Powell dalam keadaan penyampaian di press conference. Jadi kalau misalnya ditanya apa segala macam dia bisa jawab dengan sedikit berbeda gitu dibandingkan sebelumnya. Nah jadi kita lihat ya dari segi data. Bukan data, statement yang terakhir ya. Walaupun dia mengatakan bahwa net export mempengaruhi data, tapi kalau dia lihat secara keseluruhan indikator yang ada untuk mengukur keadaan ekonomi atau aktivitas ekonomi dianggap masih solid guys, masih baik-baik aja. Unemployment rate tetap rendah, labor market masih bagus, inflation somewhat elevated, tetap tinggi. Ya ini sebenarnya yang paling susah ini nih ya, alot banget untuk ngubah statement tersebut. The committee seek to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2% over the longer run. Dan kondisi uncertainty about the economic outlook has diminished but remains elevated. Jadi ini intinya kalimat ambigu lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Dia juga nggak jelas, dia ngelihat kondisi uncertainty tetap ada teman-teman. In assessing appropriate stance of monetary policy, committee will continue to look to monitor the implication of incoming information for the economic outlook. Udah pasti sehubungan dengan data dan juga sehubungan dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung ya. Jadi kita meyakini dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell dan bagaimana perubahan SEP yang dirilis pada bulan Juni kemarin, ini menunjukkan kalau Federal Reserve itu cukup pesimis guys untuk angka inflasinya bisa mencapai target mereka di akhir tahun. Jadi kalau kita lihat datanya, di sini yang berubah itu adalah change in real GDP. Artinya kalau dari segi GDP, ini bukan quarter per quarter ya. Probably dia ukurnya itu berdasarkan GDP yang annual atau yang tahunan. Ya dia lihatnya bisa turun ke 1,4%. Artinya mereka mengharapkan memang atau mereka mengantisipasi adanya perlambatan ekonomi. Nah, unemployment rate ini berada di batas atau ambang-ambang yang cukup beresiko ya, di 4,5%. Jadi ini bisa mempengaruhi inflation juga secara keseluruhan. Dan kalau kita perhatikan lagi, yang berubah paling signifikan itu adalah PCE inflation-nya guys. Jadi kalau kita lihat PCE inflation, walaupun data terakhir pada bulan April menunjukkan angka yang relatif bagus, di mana PCE inflation itu udah ada di angka 2,1% dan core PCE-nya udah ada di 2,5% guys. Tapi buat mereka tetap nggak terlalu meyakinkan gitu, bahwa di akhir tahun angkanya masih bisa naik ya. Di akhir tahun 2025 angka itu masih bisa naik ke 3% dan bahkan 3,1%. Maka dari itu resiko ini yang saat ini diperhatikan oleh mereka dalam tanda kutip, yang dikhawatirkan itu adalah efek dari tarif gitu. Kalau tarif nanti bulan Juli benar-benar udah diimplementasikan, efeknya itu bisa berdampak tapi nanti agak-agak di akhir tahun. Kira-kira begitu statement yang mau disampaikan ya lewat si economic projection ini. Nah, sebenarnya di sini nggak ada perubahan. Jadi market nggak terlalu terkejut. Oke, ini nggak terlalu dilihat lah sama market guys, sebetulnya ya, berdasarkan yang udah gitu. Yang nggak terlalu dilihat yang itu, ini yang dilihat teman-teman. Fokusnya itu di sini. Nah, sebetulnya lumayan hawkish ya. Saya ada sampaikan ke Telegram tadi malam banget setelah rilis. Kenapa saya katakan hawkish? Perubahan ini yang sebenarnya bikin hawkish guys. Ya, tapi saya percaya kalau misalkan market kayak reaksinya kayak sekarang, bisa dibilang kan nggak turun, nggak dibanting gitu kan. S&P 500 gimana teman-teman?
setelah FOMC semalam? Sama, biasa aja ya. Bahkan closingnya apa? Doji guys, tuh ya, looks like nothing happen gitu kan kalau dari perspektifnya S&P 500 US equity gitu. Kenapa kita bisa katakan begitu? Mungkin pertama market sudah pricing in gitu kan, artinya dia udah tahu juga lah kalau Federal Reserve atau Jerome Powell udah pasti akan konservatif. Makanya saya bukan pernah sih, jadi di video kemarin banget ada yang komen nih ya teman-teman, bukan yang gacor-gacoran ini ya, tapi di video kemarin banget ada yang komen. Dia tanya pendapat Koryo gimana tanggapannya terhadap saya gitu, bahwa Koryo Gunawan tahu ya teman-teman ya, ya pasti tahu lah ya teman-teman followers lama pasti tahu. Nah Koryo bilang bahwa tidak akan pangkas, tetapi The Fed akan memberikan kisi-kisi tentang cut rate-nya. Nah sebenarnya kalau berdasarkan yang saya tahu, Jerome Powell itu orangnya terkenal konservatif, jadi dia nggak bakal ngomong tuh kayak contohnya ya kira-kira mungkin nanti September lah kita baru mulai mau rate cut atau gimana. Nah itu dia nggak akan ngomong. Makanya saya bilang di sini ya, mau dirudal juga kayak rumahnya gitu kan, dia nggak akan bilang ya kapan akan melakukan rate cut-nya, tapi dia akan tetap bilang lihat ekonomi ke depannya, lihat data-data, kemudian menunggu keadaan yang tidak pasti mereda, tarif dan perang. Ya saya rasa itu yang kita bisa bilang sudah diantisipasi oleh banyak orang gitu kan. Terutama dari para pelaku pasar yang kelas-kelas institusi, klien-klien yang mereka meyakini bahwa kondisi tersebut akan terjadi gitu kan, bahwa kondisi ini akan terjadi gitu. Pada akhirnya The Fed mungkin akan melihat kalau mereka merasa khawatir bahwa implikasi daripada perang, naiknya harga minyak, kemudian juga kita tahu dari segi tarif yang juga masih belum beres, artinya uncertainty masih ada, itu masih bisa bikin inflasi itu nggak menentu gitu, dan pada akhirnya masih bisa naik lagi. Nah ketika itu yang ter-expect atau diharapkan, akhirnya mereka mengambil keputusan sudah jauh-jauh hari, dan setidaknya dengan kondisi ini berarti tidak dianggap sebagai kejutan bagi mereka. Mereka biasa aja gitu ya. Maka dari itu seperti di video terakhir saya ada bilang kalau misalkan nggak diubah ya ini udah welcome sideways gitu ya. Saya bahkan bisa dibilang memberikan summary-nya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin kayak males nonton video Kevin panjang ya kan, 30 menit atau mungkin 20 menit lebih gitu. Kemarin saya ada post lewat Twitter juga guys. Di Twitter saya bilang begini ya, ini adalah FOMC Economic Projection yang terakhir ya, yang saya post di sini. Kemudian di gambarnya juga saya tulisin ini kan economic projection yang dirilis gitu. Jadi akhir kuartal 2 2024 tuh bulan Juni. Kemudian kuartal 3 ya September, kemudian Desember ya kuartal 4 gitu kan. Terus kuartal pertama lagi dan kuartal 2 which is kemarin banget gitu. Tapi kayaknya ada yang salah paham nih. Dia bilang katanya last FOMC 8 Mei kok nggak disebut bro, abis FOMC pump marketnya loh. Ya ini saya bilang kan dia nggak baca nih ya. Orang saya bilang economic projection kok, kita bukan ngomongin FOMC-nya, tapi yang ada economic projection-nya. Nah kemudian saya menjelaskan kondisi terakhir seperti ini teman-teman. Unrate-nya masih rendah di angka 4,2%. CPI inflation itu ini harusnya year over year, wah saya nggak tulis nih angkanya nih berapa nih, 2, sekian persen nih, pasti ketimpa nih, bukan ketimpa ya, ke skip ya sayang sama saya teman-teman. Economic activity masih bagus, mirip kan dengan statement yang dikeluarkan sama ya Jerome Powell dan kawan-kawan lewat Federal Reserve gitu. Karena memang udah ketebak ya, udah ketebak, dan risk of inflation-nya datang dari 2 poin ini, dan betul juga gitu loh. Ibaratnya yang disampaikan oleh Jerome Powell penekanannya di sana. Kita bisa cek mungkin CNBC ya, biasanya mereka bantu rangkumin. Nah tapi pada akhirnya saya bilang begini, Fed akan likely wait and see, and jika tidak ada perubahan maka BTC kelihatannya akan konsolidasi for the rest of Q3 ya. Sementara BlackRock tetap akumulasi dan ETF inflow terus bertambah sudah sejak 2-3 hari terakhir teman-teman ya. So far sampai dengan kemarin ini udah mencapai rekor baru guys, 46,6 miliar dolar, dan mereka tetap terus beli. Apa alasannya? Mungkin di pandangan mereka saat ini jangan-jangan sudah lebih mengarah ke ya Bitcoin itu udah lebih mengarah ke store of value yang lebih baik gitu ya. Mungkin teman-teman ya, kita nggak tahu. Tapi ini ya, nih statementnya terakhir ya. However, the central bank expect inflation to remain elevated and sees lower economic growth ahead.
Nah, tadi sebenarnya kalau kalian ngikutin perkembangan berita terbaru, SNB atau Swiss National Bank itu udah ada interest rate decision juga. Ya, saya kebetulan lagi ada ongoing transaksi tadi di I think ECHF ya. Ya, itu ke ECHF sell, kemudian juga ada ambil di AUD CHF sell ya. Alasannya adalah karena SNB tadi memberikan penjelasan bahwa menurut pengamatan mereka ekonomi akan melambat nih ya sampai akhir tahun. Jadi kelihatannya ya, dari statement yang dikasih, dia menjelaskan bahwa kondisi ini akan terjadi secara global ya. Jadi ekonomi global akan cenderung melambat, kira-kira gitu, slowing down growth-nya. Nah, berarti sependapat dengan Federal Reserve juga. Ya bisa dibilang naratif ini akan dibuild dan pada akhirnya ya yang kita rasakan nanti, ada nyamuk guys. Ya pada akhirnya yang nanti kita rasakan adalah market probably akan sideways or slowing down gitu. Jadi liquidity agak menurun, agak melambat. Kira-kira begitu. Ya, ini dari segi makroekonominya yang kita bisa antisipasi sedikit lebih awal. Dan saya tidak mengatakan bahwa pasti akan terjadi juga. Jadi tolong jangan diambil kesimpulan bahwa seakan-akan ini pasti akan ke arah seperti itu gitu kan. Karena volatilitas market itu dipengaruhi berbagai faktor. Dan saat ini salah satu yang mempengaruhi paling signifikan adalah masalah di Timur Tengah. Masih belum beres teman-teman. Mereka masih hot, masih dor-dar-der-dor gitu kan. Bukan semalam ya, kemarin subuh Donald Trump ya kan, kemudian malamnya katanya Donald Trump bilang ya ini kita udah lagi mau ketemuan kok sama pihak Iran, udah lagi ada negosiasi bla 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 bla. Datang berita katanya pihak Iran udah lagi mendarat di Oman ya kan untuk persiapan buat negosiasi. Tapi kemudian di X atau di Twitter ada berita lagi simpang siur mengatakan ya bahwa pihak Iran itu menyatakan tidak akan loh teman-teman sekalian ya bernegosiasi. Oke, nih kita buka dulu ya beritanya supaya memastikan aja, takutnya saya salah lagi teman-teman. Oke, Iran would accept Trump's offer to meet soon, New York Times, citing senior Iranian official. Nah ini adalah lagi subuh jam 4. Malamnya nih ya, sekitar jam 12 itu dar-der-dor guys beritanya, bener-bener naik turun. Ya, dapat info begini, dapat info begitu gitu. Nih lagi hot nih ya. Barengan loh sama Jerome Powell. Oke. Nah, ada satu kabar baik. Jerome Powell bilang rate hike is not the base case. Jadi dia nggak kelihatan akan naikin suku bunga. That's why nggak terlalu hawkish. Jadi pagernya di sana gitu ya. Mungkin orang mikir kayak, wah gawat nih perubahan, ada perubahan proyeksi di tahun 2026. Tapi kabar baiknya, ya si Jerome Powell bilang kita kayaknya nggak akan naikin suku bunga, kira-kira begitu, ya. Nah di sini nih beritanya, Powell, of course the Fed is watching the Israel-Iran conflict. Yeah, we possibly will see higher energy price, but don't generally tend to have lasting effect on inflation. Kata dia sementara temporary. Makanya mungkin nanti bisa jadi di September ada perubahan SCP lagi, dan itu akan ngeganti yang periode 2026. Berubah lagi tuh angkanya. Dan kalau misalkan seperti itu, harapan saya itu nanti yang buat suku bunga, yang buat market rally di kuartal 4 dari sana, teman-teman. Ya, beritanya mana sih? Ini saya lagi cari. Masih ya, masih hot teman-teman ya. Ini jam 1 tadi pagi subuh. Kalau kita bikin videonya tadi subuh sih enak ya, udah ketemu. Tapi anak saya udah tidur guys, nggak enak. Ntar saya ngomongnya suara kekecilan, kalian komplain juga, ya kan? Nih, trader nih jam 1 subuh, kemudian jam sebelumnya. Sebentar ya. Nah, ini dia nih. Tuh, Iran will respond if the US join Israel war with Iran. Kemudian Trump speaker mana sih ya? Nih teman-teman. Iran action against maritime bla 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 bla, Hizbullah bla 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 bla. Trump nih Iranian ya pokoknya ada deh teman-teman ya. Anda cari beritanya deh ya, Anda cari sendiri nih di Financial Juice kalau Anda pengen tahu atau pengen tracking gimana sebenarnya situasi yang terjadi tadi subuh gitu kan. Karena ada kabar katanya pihak mereka mau damai ya kan, ada yang tiba di Oman. Tapi kemudian di saat yang sama kayaknya di sini deh. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Orang yang didelegasikan untuk negosiasi itu udah mendarat di Oman. Katanya begitu. Oke. Itu 2132. Trump kemudian selesai kan di White House karena kan dia ngasih komentar dan komennya tuh banyak banget loh.
a moment before that gitu. Karena Trump ada bilang katanya Iran udah mulai oke, kemudian it was a good meeting ya kan. Prime Minister you could say so as if he gave ultimatum bla bla bla. Ini wah, market digoyang-goyang guys ya. A moment before that. Tapi kemudian kita dapat berita lagi agak lebih malamnya. Iran mission to UN. Iran shall respond to any threat with a counter threat and to any action with reciprocal measures. Iran mission to UN on X. Iran does not negotiate under duress and we shall not accept peace under duress. Duress itu kayaknya semacam term atau condition gitu ya. Ya kira-kira begitu. Ya, ini masih panjang guys ya. Jadi faktor yang mempengaruhi harga naik dan turun secara keseluruhan itu masih akan terasa. Dan kita nggak bisa juga mengatakan bahwa bullish yang terjadi sekarang atau naiknya ini tuh ya pada dasarnya akan berkelanjutan secara jangka panjang gitu ya. Bisa aja kita malah jadi akan sideways untuk periode yang cukup panjang teman-teman, dan itu bakal nyebelin banget karena balik lagi kita akan memiliki pergerakan yang sama seperti di kuartal 2 dan 3 di 2024, begitupun di kuartal 2 dan 3 di 2023 sampai akhirnya baru ada breakout dan ada dukungan berita yang signifikan. Nah, inti dari video ini dengan FOMC summary economic projection yang dirilis tadi malam, ya kita bisa mengambil kesimpulan yang cukup obvious menurut saya bahwa sideways-nya bisa berlanjut. Oke, so kita mungkin nggak akan lihat dia kayak bearish banget gitu, sampai rontok di bawah 90.000 tuh mungkin saya rasa akan sulit kecuali ada faktor atau berita pendukungnya. Ya, katalis besarnya teman-teman. Tapi untungnya dari FOMC atau dari Federal Reserve kita udah selamat ya, udah selamat. Oke, tekanan jual setidaknya tidak akan dipengaruhi oleh pihak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi pumpnya juga belum akan dipengaruhi oleh kondisi itu. Makanya kalau saya tunjukin teman-teman lewat chart ini bukti nyata. Ya, di previous video nih saya bikin supaya teman-teman lihat prosesnya. Dan kamu tahu FOMC ketika dia ngubah proyeksi suku bunga diturunin, itu yang mendorong market benar-benar bisa jadi bullish. Begitupun sebaliknya. Nah, kabar baiknya untuk 2025 kita udah nggak perlu khawatir. Kelihatannya market percaya kalau The Fed hanya akan memangkas sampai dengan 2 kali aja. Yang pertama kalau nggak salah tadinya naik di sekitaran bulan September, tapi sekarang kayaknya diganti guys ke bulan Oktober. Itu yang pertama. Dan yang kedua, eksekusinya akan dilakukan pada akhir tahun, tepatnya pada bulan Desember. Nih kalau kita lihat tuh, tadinya September tinggi nih ya. Ya September masih tinggi guys, 59% ya. Tapi nanti masih bisa berubah-berubah ya. Ini fluktuasi sekali soalnya ya, fluktuatif sekali. Jadi intinya September sekali, kemudian Desember sekali lagi. Itu aja tuh ya sementara. Dan itu tidak membuat market panik banget. Oke, so far saya punya posisi masih konsolidasi ya, dari kemarin nggak gerak kemana-mana guys. Dan setelah FOMC kita belum tahu nih direction yang akan dipilih kemana gitu. Dan makin sulit karena nanti malam market libur ya, US itu holiday seharian gitu. Jadi ETF nanti nggak akan ada transaksi nih ya, transaksinya akan ditransfer atau akan dipindah ke besok baru bisa eksekusi. Dan itu di hari Jumat berarti market baru open lagi buat New York session. Sehingga malam ini saya rasa market akan flat-flat aja ya, nggak akan ada pergerakan yang signifikan banget. Kabar baiknya adalah kita nggak dapetin after FOMC tadi malam atau tadi subuh, kita closing dalam keadaan bullish engulfing. Jadi semacam mengkonfirmasi bahwa yes, we do have support di range area ini. So, buat saya pribadi yang technically masih maintaining long bias atau masih maintaining long position ya, dari previous update mungkin teman-teman udah tahu, saya juga ada post ini secara jelas ya, instruksinya di SAG ya, bahwa saya open posisinya di long untuk Bitcoin. So, ya, I think very likely kita hanya akan lihat dia sideways di sini. Dan untuk saat ini by the way guys, sekedar buat teman-teman tahu ya, kalau saya transaksi di Bitcoin ini udah nggak ada resiko. Oke, biar jelas nih ya, dalam tanda kutip sudah tidak memiliki ya pokoknya stop loss tetap kita set, tapi kita set itu di kondisi dekat area entry point. Ini kalau buat saya pribadi gitu. Jadi if you want to maintain, just set SL to BE, we don't take any risk di sini. That's it gitu. Saya udah ambil dari just a moment before-nya ya. Ini kalau misalnya Anda mau lihat langsung ya, this is the process gitu.
Ya waktu pertama kali turun saya bilang, oke, I'm looking for an entry di kisaran area tersebut, and then we have a reaction, and then sampai dengan hari ini kita cuma konsolidasi doang gitu. Ya luckily sih ada beberapa setup lah yang masih bisa perform gitu ya. Yang penting kita follow the same bias pada Bitcoin-nya gitu. So if Bitcoin-nya still bullish, kalau buat saya ya obviously saya akan lebih memilih untuk mencari long setup supaya performance daripada si asetnya itu bisa lebih cepat gitu, atau lebih gampang, atau lebih mudah lah untuk mencapai target profit yang kita mau. Ya, itu sedikit mungkin pesan yang bisa saya share ke teman-teman. I think berlaku untuk teman-teman yang aktif trading juga. Jadi kamu tahu kayak what is the best option untuk kamu transaksiin saat ini di kondisi market yang sideways kayak begini. Ya saya pikir idealnya ya kita hanya bisa follow the bias daripada Bitcoin sendiri gitu. Oh by the way ini kelihatannya kita bakal jadi triangle nih. Ya bakal cenderung pokoknya sideways deh ini ya. Cuma beda model aja, mau dibikin segitiga, mau dibikin rectangle, ya pokoknya dia sideways gitu. And the bigger picture-nya sendiri, yes kita juga masih bisa sideways dengan pola seperti ini guys. Ya, if you take a look here, yep, kita bisa sideways dengan pola seperti itu. Oke, so this could be a bull flag pattern, hopefully ya, finger cross teman-teman, semoga ini jadi bull flag pattern ya. Artinya kita tahu market itu dalam keadaan rally impulsif, and then proses reakumulasi mungkin untuk beberapa periode sebelum next run-nya. Amin teman-teman ya. Saya rasa itu untuk yang bisa saya update pada hari ini. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin nontonnya sampai selesai, biasanya saya pakai video elemen ya di dalam proses uploadnya saya guys. Dan saya requestnya itu kalau dari YouTube adalah latest video update. Kadang-kadang kalau kalian beruntung kalian bisa dapetin recordingnya live session SAG tuh ya. Kalau beruntung. Tapi kan nanti dia update-nya berubah-berubah teman-teman sekalian. Ya at least kalau teman-teman interested ya bisa nonton di situ buat belajar juga. Oke, ini saya dikasih tahu juga sama member soalnya. Kok lihat YouTube katanya di ending di suggest-nya di video-video yang di SAG gitu. Ya recording SAG ya, tapi recording kan sifatnya udah delay ya, udah lama dan udah berjalan juga marketnya beberapa hari setelah record itu. Jadi mungkin ya kalau teman-teman nonton buat diambil pelajarannya aja gitu. Oke, guys, once again thank you very much ya. Saya juga mau appreciate buat teman-teman yang udah support, yang udah share ya, bagaimana teman-teman ngerasain benefit daripada YouTube channel ini. Semoga aja teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan benefit serupa. Mungkin kalau misalkan ada yang merasa bahwa saya bertele-tele atau gimana, ya jelas pasti mungkin channel ini bukan buat kalian gitu kan. Saya juga minta maaf kalau misalkan kalian mampir ke sini dan ternyata nggak dapetin yang kalian mau. Tapi pada intinya saya appreciate ya buat misalnya Trident Spear di sini dia sharing ya, Hi Kevin, gue cuma mau bilang terima kasih buat ilmu insight yang lo share. Jujur sebelum tahu channel lo trading gue berantakan, money management, risk reward ngawur, fundamental nol, dan sering banget FOMO ikut-ikutan call yang ujung-ujungnya rugi. Semua itu karena gue nggak ngerti. Tapi setelah belajar dari lo, which is free I think karena di YouTube, mindset gue berubah total. Ilmu lu nempel banget di kepala dan bener-bener ngubah cara gue lihat market gitu. Sekarang gue lebih paham dan jauh lebih disiplin dalam trading. Yang lo bagiin bukan cuma teori, tapi bener-bener sesuatu yang bisa diterapin dan bikin gue bisa trading mandiri. Appreciated ya, appreciated banget buat kind words-nya nih dari Trident Spear. And I do believe teman-teman bahwa ini bisa terjadi sama siapapun asal teman-teman serius ya. Dan coba untuk menyerapi lebih dalam apa yang saya sampaikan di sini. Tapi mungkin nggak cocok buat semua orang, karena beberapa dari kalian pasti ada yang maunya juga kan instan, pengen tahu endingnya apa, intinya apa gitu. Tapi thought prosesnya nggak mau tahu gitu. Ya itu bisa dimengerti juga lah. Ya, dan saya juga dulu awal-awal belajar kayak gitu kok. Sampai akhirnya saya sadar bahwa wah nggak bisa begini, karena market itu benar-benar probability teman-teman, ya kan? Anything is possible, dan any possibility yang terjadi di market kita juga harus anticipate sedari awal supaya ketika terjadi kita nggak kaget. Kira-kira begitu. Oke, so God bless everybody. Thank you very much for your time. Have a blessed day everyone, and see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.